Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji Tuhan hari ini bisa bersama-sama beribadah dengan Bapak Ibu di Gereja Santapan Rohani Taman Sari ini. Dan sebuah sukacita juga saya boleh kembali hadir bersama untuk memberitakan firman Tuhan dan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah gratitude, express bahwa ungkapan syukur itu mengekspresikan hati kita untuk kita menjadi saksinya, untuk kita semakin teguh di dalam iman kita. Karena itu mari kita sama-sama melihat di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama dari Lukas. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-51 sampai dengan ke-55. Saya mengajak kita untuk melihat kembali dan saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mohon maaf mungkin agak berbeda karena saya membaca dari versi terjemahan baru 1. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, kami membutuhkan-Mu, membutuhkan Allah Roh Kudus yang membuka hati kami, membawa kami memahami apa yang Tuhan inginkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga hidup kami boleh diarahkan, hidup kami diubahkan menjadi semakin seperti Kristus, menggenapi rancangan Tuhan, dan juga membawa kami semakin dekat dengan agenda khusus Tuhan bagi setiap kami secara pribadi. Karena itu Tuhan, biarlah kami mendengar seperti seorang murid yang mau terus bertumbuh, bukan hanya di dalam pemahaman kami, tetapi juga mewujud di dalam kehidupan kami. Tutur kata, perbuatan, dan juga cara berpikir kami. Karena itu Tuhan berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, boleh tampilkan slide saya. Mohon maaf, apakah kita masih harus bernyanyi dulu, menaikkan pujian? Tidak ya, langsung ke firman Tuhan ya. Oke Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya hari ini menarik menurut saya. Kenapa? Karena tema ini adalah tema yang sebenarnya kalau dari teksnya, teks Lukas pasal yang pertama 51 dan 55 ini seringkali dibacakan di masa-masa Advent atau di masa-masa Natal. Bapak Ibu mungkin kita pernah berulang kali, mungkin kalau kita menjalani kehidupan Kristen kita sudah berpuluh tahun, kita pasti pernah mendengar pemberitaan firman atau membaca teks ini berulang kali ketika kita berada di masa Advent atau di masa-masa Raya Natal. Dan ini tidak salah. Kenapa? Karena ini akan membawa kita untuk memahami latar belakang kedatangan Kristus. Dan teks ini sebenarnya kalau dibawa di bulan Oktober seperti kita hari ini menjadi sesuatu yang menarik. Mengapa gereja mengajak kita untuk mempelajari hal ini? Saya percaya pasti ada tujuannya. Dan
Biasanya juga tema tentang gratitude atau mengucap syukur, berterima kasih dikaitkan dengan hari Thanksgiving atau hari pengucapan syukur yang biasa dirayakan di minggu keempat bulan November. Di mana biasanya di Amerika atau di Eropa Barat, saudara kita di sana merayakan Thanksgiving Day, hari ucapan syukur. Biasanya dimulai dari Kamis, pada berkumpul atau kembali ke keluarga masing-masing. Dan salah satu yang seringkali mereka lakukan adalah makan bersama. Seperti kalau kita merayakan Imlek ya, Sacapme. Sacapme itu hari 30, satu hari sebelum Imlek kita kumpul keluarga makan sama-sama. Nah biasanya orang-orang barat itu merayakan Thanksgiving mereka kumpul bersama-sama. Apa yang mereka nikmati? Mereka menikmati kalkun. Ya, kalkun yang cukup besar untuk bisa dibagi bersama-sama. Dan biasanya kalau kita mengangkat tema mengenai Thanksgiving atau gratitude, itu biasanya dihubungkan dengan Thanksgiving Day. Tapi menariknya ternyata tidak seperti demikian. Karena tema ini kita pelajari bersama-sama di bulan Oktober ini. Biasanya bulan Oktober orang atau gereja bersama-sama mempersiapkan agar jemaat memahami apa artinya reformasi. Karena kita merayakan atau memperingati reformasi gereja tanggal 31 Oktober. Tapi saya percaya tema-tema ini dirancang khusus supaya kita memahami bahwa di dalam perjalanan kehidupan Kristen kita banyak sekali yang bisa kita syukuri. Seperti Paulus katakan, bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah senantiasa setiap waktu. Kenapa? Karena banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Berbagai macam hal. Kalau kita merenung, ambil waktu sejenak, mungkin memejamkan mata kita, melihat kembali kehidupan kita. Begitu banyak campur tangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kalau kita bisa berada hari ini, sama-sama hadir beribadah, itu semua adalah anugerah Tuhan. Mungkin ada keluarga kita, atau ada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang terbaring sakit. Atau mungkin ada orang-orang di luar sana yang tidak beruntung. Bahkan mereka untuk makan saja harus berjuang sangat keras. Atau mengharapkan belas kasihan dari sesamanya. Hari ini kalau kita sehat, hari ini kalau kita bugar, kalau kita memiliki berbagai hal. Itu semua anugerah Tuhan. Dan kita bisa syukuri bersama-sama. Dan hari ini tema yang menarik ini mari kita pelajari bersama. Karena ini adalah sebuah tema yang saya percaya disusun berurutan ya. Supaya kita mengerti bagaimana kita menghargai kehidupan. Bagaimana kita menyikapi kehidupan Kristen kita dengan benar. Dan karena itu mari kita masuk ke dalam teks kita. Di mana di dalam teks ini kita melihat bagaimana Maria yang kita pelajari bersama-sama sedang menaikkan sebuah pujian. Sebuah ungkapan syukur. Kalau di dalam bahasa Inggris, ini sebuah hal yang menarik. My soul magnifies the Lord. Hatiku membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Membesarkan Tuhan artinya mengagungkan Tuhan. Maria mengalami kejadian yang luar biasa di dalam hidupnya. Dia menyadari siapa dirinya. Seorang yang kecil, bahkan di dalam tatanan masyarakat orang Yahudi, wanita itu mungkin dianggap tidak seberapa dengan laki-laki. Karena orang-orang Yahudi punya budaya patrilineal, di mana laki-laki lebih penting. Sehingga kalau di dalam ibadah, laki-laki yang lebih dahulu. Kalau kita melihat misalnya hari ini, saudara kita ya, saudara kita muslimat, kalau beribadah biasanya yang laki-laki mendapat tempat yang lebih baik. Itulah budaya patrilineal. Kalau kita melihat misalnya susunan keturunan ya, susunan keturunan yang selalu dicatat adalah laki-laki. Orang Tionghoa juga menurun dari laki-laki. Biasanya dilihat dari marganya ya. Marga saya itu Chang gitu ya. Tio kalau ini anak laki-laki semua mengikuti itu. Sedangkan anak perempuan biasanya ikut suami. Betul ya, itu budaya patrilineal. Nah, Maria ada di dalam kehidupan masyarakat
sosial yang seperti demikian. Seorang wanita yang kurang diperhitungkan. Tetapi di dalam kondisinya yang kurang diperhitungkan, Tuhan memakai dia. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Maria sendiri mengakui ketika dia mengatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya di ayat 48. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dia menempatkan diri sebagai hamba, seorang yang sebenarnya kecil sekali. Seorang hamba itu di hadapan tuannya itu sebenarnya rendah sekali. Tetapi ia bersyukur, menyadari bahwa walaupun di dalam kondisi atau statusnya yang seperti demikian, Tuhan mengingatnya. Tuhan memperhatikannya. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah Kudus. Tuhan, Allah yang Maha Besar itu, pencipta langit dan bumi, boleh mempercayakan Maria menjadi saluran berkat. Maria mengandung Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat 41, di mana ketika dia mengunjungi kerabatnya Elisabet di sebuah kota di Yehuda, tidak disebutkan, Alkitab tidak menyebutkan di mana, tapi saya percaya itu dekat Yerusalem. Karena di sanalah pusat keagamaan orang-orang Yahudi. Maria pada waktu itu sedang mengandung. Dan saya percaya ketika kandungannya makin besar, itu akan makin sulit untuk ditutupi. Bapak Ibu, pandangan masyarakat tradisional pada waktu itu ketika seorang wanita mengandung padahal belum ada ikatan pernikahan yang resmi. Maria sudah masuk di dalam pertunangan, tetapi belum menikah secara resmi dan ia mengandung. Mungkin masyarakat, tetangga-tetangganya secara sosial ketika melihat ada perubahan dalam wujud fisik daripada Maria, bisa saja bergunjing. Bisa saja kemudian bergosip. Dan hal ini masih sering kali terjadi di dalam tatanan masyarakat, ya betul Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maria demi menghindari hal tersebut, menurut beberapa penafsir, ia pergi ke selatan. Dari Nazaret, dia pergi ke selatan, ke daerah Yudea atau Yehuda, dia pergi mengunjungi kerabatnya Elisabet. Dan terkejutlah di sana ketika dia memberi salam, dan ternyata Elisabet berkata, siapakah aku ini di ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elisabet adalah istri seorang imam. Seorang yang diurapi Tuhan, dipercaya oleh Tuhan menjadi pengantara. Dan ketika dia dikunjungi oleh Maria, kerabatnya, dia bisa berkata seperti demikian. Di dalam tuntunan roh Tuhan, dia mengatakan, siapakah aku ini? Padahal dia adalah seorang yang istimewa, seorang istri imam, seorang yang dihormati. Tapi dia berkata, siapakah aku ini dikunjungi oleh ibu Tuhanku? Ini mempertegas bahwa kandungan Maria adalah seorang yang biasa. Tuhan datang mewujud di dalam daging, di dalam manusia untuk menggenapkan rencananya. Dan ini makin mempertegas apa yang disampaikan malaikat kepada Maria. Dan inilah yang membuat Maria kemudian mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. My soul magnifies the Lord. Membesarkan, mengagungkan Tuhan. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Seorang yang tadinya dia merasa di dalam kehidupan sosial, dia bukan siapa-siapa. Dan dia merasa mendapatkan anugerah yang besar. Bapak Ibu, kalau kita menyanyikan Amazing Grace ya. Amazing Grace. Wah, itu sebuah lagu yang sangat menggugah. Di dalam suasana hati kita menyanyikan lagu itu, mungkin kita bisa berurai air mata. Karena kita menyadari
Kita manusia berdosa tapi mengalami anugerah Tuhan. Tuhan mengingat kita, tidak membiarkan kita larut, terjebak, terjerat di dalam dosa kita. Tapi dia ingat kita, dia menyelamatkan kita, memberikan anugerahnya. Dan itulah juga yang dirasakan oleh Maria. Sehingga dia menaikkan pujian ini. Dia menyadari bahwa Allah berkuasa. Allah adalah Allah yang besar. Allah yang mampu melakukan apapun. Sehingga dia bisa mengandung. Mungkin sebagai manusia, bagaimana mungkin gitu ya, secara logika. Saya percaya Maria adalah seorang yang smart juga, seorang yang pintar juga. Bagaimana mungkin tidak seperti manusia umumnya bisa mengandung itu karena ada tentu hubungan antara pria dan wanita. Tapi tanpa melalui proses itu, Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan ini tentunya tidak masuk di dalam logika manusia. Tapi bagi Allah itu mungkin. Maria menyadari itu. Sehingga dia tahu Allah itu Maha Kuasa. Hari ini kalau kita melihat perkembangan teknologi Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang wanita bisa mengandung. Tentunya di dalam intervensi teknologi kedokteran, teknologi medis. Ya, misalnya ada IVF. IVF itu in vitro fertilization. Bapak Ibu pernah dengar? Pasti pernah dengar, tadi saya baru ngomong ya. Kalau bahasa yang umum itu adalah bayi tabung gitu ya. Bayi tabung. Ya, dengan intervensi medis dan kemudian akhirnya seorang bisa mengandung, bisa hamil. Karena memang 15-20% pasangan suami istri itu punya kendala untuk mengandung, untuk hamil, untuk memiliki keturunan sehingga perlu bantuan medis. Tapi mungkin juga ada yang belum bisa memiliki keturunan. Tapi sekali lagi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Nah, Maria mengandung karena Roh Kudus. Bukan karena intervensi seperti itu. Dan ketika Maria mengandung dia bukan seorang surrogate mother. Surrogate mother itu apa Bapak Ibu? Surrogate mother itu adalah di mana ketika seseorang atau pasangan yang ingin memiliki keturunan, dia meminta bantuan dokter untuk kemudian meminjam janin, meminjam rahim gitu ya, meminjam rahim dari seseorang, biasanya disewa rahimnya. Dan praktek ini banyak terjadi di Asia Tenggara, di Kamboja, Thailand. Wanita-wanita sederhana seringkali, mungkin di Indonesia juga, dipinjam rahimnya untuk ditanamkan dan kemudian mengandunglah. Sampai akhirnya proses persalinan dan setelah bersalin dengan lancar, akhirnya bayi itu dibawa. Hal ini pernah menjadi sorotan. Kenapa Bapak Ibu? Di Kamboja ada pasangan suami istri dari Australia meminjam jasa surrogate mother. Seorang wanita muda dipinjam rahimnya untuk mengandung. Wah, mendapatkan banyak fasilitas. Mendapatkan guyuran dolar Australia gitu ya. Itu sangat menarik. Tetapi ternyata ketika bayinya lahir, ternyata bayinya mengalami DS, Down syndrome. Dan pasangan Australia itu menolak. Kembali lagi. Sangat kasihan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, praktek ini sekarang ini banyak disorot ya, banyak disorot. Jangan sampai kemudian menjadi bisnis. Maria tidak seperti demikian Bapak Ibu. Maria mengandung karena Allah yang berkuasa. Karena kuasa Allah. Sehingga Maria menyadari bahwa dia yang kecil mengalami kuasa itu sesuatu yang luar biasa. Dan dia juga mengingat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Maria menyadari bahwa dia sejak kecil belajar kitab suci sebagai
anak-anak Yahudi dari sejak usia 5 tahun mereka masuk ke dalam sinagog. Mereka belajar kebenaran kitab suci untuk kemudian sampai usia 12. 12 di sabat pertama seorang pria Yahudi atau seorang yang sudah akil balik, anak-anak laki-laki Yahudi, dia akan disebut bar mitzvah. Bar mitzvah. Kalau wanita umur 13 plus 1 itu disebut bat mitzvah. Atau anak-anak Taurat. Sehingga mereka sebenarnya dari sejak kecil sudah tahu kebenaran kitab suci. Dia menyadari bahwa Allah pernah membuat perjanjian bagi bangsa Israel, umat Tuhan. Dan ketika dia dipercayakan untuk mengandung dari Roh Kudus, Tuhan yang akan datang untuk menyelamatkan, yang akan dinamakan Yesus, yang artinya Allah menyelamatkan. Dia menyadari bahwa Tuhan itu menolong. Bangsa Israel pada waktu itu ada di dalam penjajahan. Bangsa Israel waktu itu mengalami kesusahan. Tapi dia menyadari ketika Tuhan memakai dirinya untuk menjadi ibu dari Tuhan. Artinya Tuhan mengulurkan tangan. Tuhan mengingat. Tuhan mengingat orang Israel. Tuhan mengingat kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya punya seorang dosen yang sangat saya hormati dan beliau berasal dari GSRI Taman Sari ini. Beliau adalah Pendeta Cornelius Kuswanto. Ya, mungkin ada yang kenal dengan beliau, tinggalnya di Cideng gitu ya. Saya pernah antar beliau ke Cideng ya. Pendeta Cornelius Kuswanto mengajarkan kami. Beliau adalah tutor sewaktu saya masih kuliah dulu di STT Saat di Malang. Lalu berdoa. Saya suka bilang, Tuhan ingat saya. Tuhan ingat saya. Kenapa? Karena ketika kita tidur, istirahat, kita benar-benar pasrah. Kita nggak sadar. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya, kita nggak sadar. Kalau tanpa anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, mungkin ada yang tidur nggak bangun lagi. Saya pernah ketemu jemaat, wah saya dipanggil oleh keponakannya. Pak Tatang, cepet datang. Wah saya datang langsung di daerah Kemanggisan. Ketika saya datang, ternyata ketemu seperti sudah gigit lidahnya. Kena serangan jantung sewaktu tidur. Tidak tertolong karena tidak ada yang tahu. Ketika tidur kita pasrah. Jadi Pendeta Cornelius mengingatkan kita bahwa segala sesuatu adalah campur tangan Tuhan. Sehingga beliau menyadari ketika dia berdoa, Tuhan ingat saya. Ingat kita semua. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mengingat. Tuhan tidak pernah lupa. Karena dia adalah Tuhan. Berbeda dengan kita. Kita gampang sekali untuk lupa. Kita mau ambil komitmen. Tuhan saya mau lebih serius lagi. Saya mau hidup kudus. Saya mau jadi anak Tuhan. Orang Kristen yang lebih tekun. Tapi sebentaran saja sudah lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia ingat kita. Dan Maria di dalam pujiannya ini mengatakan, sebab Tuhan mengingat kita. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Mengingat anugerahnya. Anugerahnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk perjanjiannya. Kalau kita bikin perjanjian ya, tentunya perjanjian ini ketat ya. Ada pihak pertama, pihak kedua dan ada persyaratan-persyaratannya. Dan kalau misalnya ada yang melanggar perjanjian itu, one petrasi, perjanjian itu mungkin bisa batal. Bisa batal. Perjanjian antara Tuhan dengan umatnya, yang disebut dengan covenant, itu siapa yang one prestasi? Umat Tuhan. Kita semua seringkali lupa, seringkali kita melanggar, tapi Tuhan tetap mengingat perjanjiannya. Dia tidak lupa, dia tetap datang cari kita, temukan kita, selamatkan kita. Maria ingat itu. Sehingga satu hal, sebenarnya satu kata untuk Alkitab ini, Bapak Ibu. Alkitab ini, kalau dalam satu kata,
Bapak Ibu, apa yang mewakili Alkitab kita? Itu kata, perjanjian. Perjanjian. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Dalam perjanjian lama Tuhan mengikat perjanjian. Tuhan baharui kembali melalui Kristus di perjanjian baru. Tuhan ingat anugerahnya, perjanjiannya dengan kita sehingga kita tidak dibiarkannya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sehingga itulah yang membuat Maria mengucap syukur. Maria mengatakan, Tuhan Engkau sungguh agung, Tuhan sungguh besar. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dia ulurkan tangannya, dia mengingat kita. Sedangkan kita seringkali lupa, seringkali menjauh, seringkali memberontak. Dan inilah yang kemudian membuat kita, mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari sosok Maria. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya percaya Maria kenal Tuhannya. Kenapa? Karena saya tadi jelaskan, dari sejak kecil Maria belajar kitab suci. Dia sudah mendapatkan pengajaran, arahan, bimbingan, mengenal Allah Yahweh, Allah perjanjian, Allah yang penuh dengan kemurahan, menuntun umatnya. Dia tahu sejarah umat Tuhan Israel yang seringkali membangkang, memberontak, tegar tengkuk. Maria mengenal Allah yang sangat suci, kudus. Tapi bagaimana Maria bisa kenal Tuhan? Dia mengenal dirinya. Dia kenal dirinya, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya butiran debu mungkin di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mengingat. Sehingga dari kenal Tuhan, dia kenal diri. Dan dari kenal diri, dia kenal Tuhan. Dua hal ini penting menurut tokoh reformasi Calvin. Itu penting. Untuk kenal Tuhan, kita perlu kenal diri. Kita harus tahu diri. Dari kenal Tuhan, kenal diri, kita harus akhirnya tahu diri. Tahu siapa kita. Kita ini sebenarnya nggak layak. Kita ini sebenarnya manusia berdosa. Kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Tapi dia ingat kita. Sehingga dari tahu diri itu muncul sadar diri. Sadar bahwa anugerah Tuhan itu besar sekali. Sehingga dari kesadaran itulah kita menghidupi hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Hidup yang penuh ucapan syukur. Apapun yang kita jalani itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya pernah satu waktu ketika COVID ya, pandemi itu yang datang ibadah terbatas. Lebih banyak waktu itu siaran langsung lewat YouTube. Saya ingat waktu itu ada beberapa jemaat yang datang, pengurus, dan saya ingat saya akan khotbah. Berdoa di konsistori gitu ya, berdoa dan kemudian ketika amin, saya kaget, muter. Wah muter, tiba-tiba saya belum pernah ada sejarah vertigo, tiba-tiba muter pada waktu itu. Muter, wah saya nggak kuat, saya langsung cari tempat duduk. Karena memang persyaratan ibadah pada waktu itu harus buka jendela ya. Ada jendela, saya buru-buru samping jendela. Kenapa? Karena kalau pusingnya luar biasa muter, saya harus dan saya muntah berkali-kali. Saya harus pejamkan mata supaya nggak muter gitu ya. Dan saya pada waktu itu disamperin, Pak Tatang, bisa khotbah nggak? Saya ambilin ya teh manis, hangat saya minum. Aduh kayaknya saya nggak bisa. Waktu itu tata usaha namanya Lisa. Lis, tolong hubungi Contoh Andi. Contoh Andi siap khotbah gantikan saya. Waduh, itu saya menyadari bahwa hari itu saya benar-benar gak berdaya. Mau memberitakan firman, saya ingin, sudah siap. Tapi saya menyadari saya tidak berdaya. Saya tahu diri, saya sadar diri bahwa saya bisa sehat itu karena Tuhan. Saya bisa berdiri itu semua karena Tuhan. Ketika saya sudah pulih, wah saya benar-benar bersyukur. Benar-benar bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya waktu itu menolak untuk dibawa ke IGD. Kenapa? Karena waktu itu sedang Delta outbreak gitu ya.
COVID Delta sedang di mana-mana, masuk ke IGD aja harus antri. Saya dibawa ke sana, saya takut malah, saya yang tadinya vertigo malah kena gitu ya. Akhirnya saya bilang saya antar deh ke rumah, sampai digotong 3 orang. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya menyadari diri bahwa saya lemah. Saya menyadari bahwa tanpa Tuhan, tanpa anugerahnya, bukan apa-apa. Karena itu saya hidup senantiasa di dalam apapun. Dalam setiap doa saya selalu naikkan syukur. Dan saya selalu ajarkan ke anak-anak, saya sampaikan ke jemaat, bahwa semua ini harus lahir dari hati kita. Kita mengenal Tuhan kita, kenal diri kita. Tahu diri. Ini sebenarnya format dari Pendeta Rahmiati. Almarhum belum lama meninggal, mengajarkan kami mahasiswa-mahasiswanya agar kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri, sehingga sadar diri. Maria tahu hal ini, menyadari hal ini, sehingga dia mengungkapkan syukurnya. Nah dari sini mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita belajar. Ada beberapa poin yang saya hendak sampaikan kepada kita. Yang pertama, mari kita peka akan karya Tuhan. Peka itu berbeda dengan sensitif ya Bapak Ibu. Sensitif itu konotasinya agak sedikit negatif. Misalnya ketika saya lewat, tadi saya ngobrol dengan Pak Johan gitu ya. Saya lewat dan kemudian saya main buka pintu, ini contoh ya. Pak Johan lihat saya langsung main masuk gitu ya. Kok nggak nyapa gitu ya. Mungkin Pak Johan, maaf Boksu, apakah saya ada sesuatu sehingga Boksu seperti itu gitu ya. Enggak, saya tadi buru-buru, maaf saya nggak memperhatikan. Bisa saja seperti itu ya. Ada yang sensitif, tapi peka ini bukan sensitif secara demikian. Sensitif memang mungkin agak bernuansa negatif. Tapi peka ini sama seperti sadar. Sadar ketika misalnya terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita, sadar bahwa perjalanan hidup kita di sini semua adalah karena ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang menopang kita, ada Tuhan yang memelihara kita. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau hari ini kita bisa datang karena ada kesehatan. Betul Bapak Ibu. Kalau kita datang hari ini karena ada kemauan. Ada orang mungkin, saya masih mau istirahat. Mau istirahat, saya nggak datang ke gereja. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa datang semua adalah karena anugerah Tuhan, undangan Tuhan. Kita memiliki kepekaan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, walaupun kita pernah dengar kata kebetulan ya, gak sengaja kebetulan gitu. Di dalam Alkitab juga ada beberapa kata kebetulan Bapak Ibu. Misalnya Ruth ketika mengambil bulir-bulir jelai gitu ya. Ternyata dia dikatakan kebetulan di ladangnya Boas. Apakah itu kebetulan? Saya rasa nggak ada kebetulan di dalam agenda Tuhan. Tuhan yang pertemukan. Tuhan atur itu sedemikian rupa sehingga menjadi satu rancangan penggenapan karya Tuhan. Di dalam kehidupan kita juga tidak ada kebetulan. Kalau kita bisa lakukan ini, ketemu ini, kemudian terjadi sesuatu atau bahkan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, pergumulan. Itu bukan kebetulan. Tuhan mungkin izinkan terjadi untuk membawa kita belajar dari pengalaman itu. Untuk membawa kita lebih baik. Lewat setiap pengalaman, sesuatu yang pahit seperti obat menjadi penolong bagi kita. Untuk hati-hati. Sesuatu yang menyebabkan sakit menolong bagi kita untuk menghindarinya. Ini berbahaya. Misalnya anak-anak kena ujung meja ya, kepentok, kena ujung meja. Dia pasti akan lebih berhati-hati. Kita ingatkan. Dan dia akan berjalan menghindarinya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita peka akan karya Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita itu tidak mungkin bisa sampai dengan hari ini semua karena tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu biarlah kita terus memiliki kesadaran itu. Memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu itu semua karena pertolongan Tuhan.
campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kalau kita menyadari itu semua, mari kita bukan hanya ungkapkan di dalam ungkapan syukur, tapi siap untuk menjadi saksi. Siap untuk mengatakan bahwa apa yang saya alami itu semua dari Tuhan. Mari ya menyanyikan Magnificat itu, ucapan syukur itu, kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu menjadi sebuah pujian yang sampai dengan hari ini masih terus dinyanyikan. Memberkati banyak orang. Ini menjadi sebuah kesaksian bagaimana karya Tuhan. Bagaimana Tuhan, Allah yang berkuasa, bekerja melebihi apa yang dipikirkan oleh manusia. Dengan caranya yang ajaib, dia bisa membawa Maria melewati itu. Dan saya percaya setiap kita juga pernah mengalami masa-masa mungkin ada di masa-masa flat to the ground. Flat to the ground itu artinya rata dengan tanah. Kita benar-benar harus tunduk. Kita benar-benar harus berserah pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hendak saya sampaikan ya. Ini adalah pokok-pokok doa. Biasanya Tau Kau Hui itu paisan ya. Hari Rabu Tau Kau Hui. Itu di gereja asal saya di Bandung. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini pokok doa GI Hok Im Tong. Itu gereja asal saya di Bandung, bulan Juli minggu keempat tahun 2002. Dan itu satu lembar bolak-balik ada pokok-pokok doa cukup banyak. Hari Rabu biasanya di GI Hok Im Tong, Jalan Gardu Jati, Bandung itu, kalau kita biasa ke Bandung mungkin kita cari onde atau cari makanan-makanan, ada Jalan Gardu Jati, ada Jalan Cibadak ya. Nah, GI Hok Im Tong itu di Bandung di Jalan Gardu Jati. Mereka biasa berdoa jam 5 sore sama jam 7. Kalau jam 7 untuk yang pulang kerja, biasanya yang lebih mudaan. Kalau yang jam 5, itu saya biasa datang bersama dengan mami saya. Mami saya itu adalah ibu angkat, ibu rohani saya. Nah, kami datang sama-sama berdoa di sana. Nah, ini tahun 2002. Saya nggak sengaja temukan ini dan biasanya doa, ada orang-orang yang sakit di wilayah-wilayah dan sebagainya, terus ada simpatisan dan ada yang belum percaya. Ada yang belum percaya, ada daftar nama dengan masalah-masalahnya dan ternyata ada nama saya di situ, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Narkoba. Tatang narkoba dan ada Dewi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya bulan Mei 2002 sampai Februari 2003 sedang menjalani masa rehabilitasi di Breakthrough Mission. Mungkin pernah mendengar Breakthrough Mission. Di Sentul, tempat rehabilitasi narkoba yang pusatnya dari Singapura. Saya sedang menjalani rehabilitasi narkoba. Dari tahun 88 kelas 2 SMP, saya jatuh memakai narkoba, jatuh bangun. Waktu SMP kan duitnya masih terbatas gitu ya, masih terbatas duitnya ngandalin uang jajan gitu ya. Dan akhirnya ya cuman happy-happy gitu. Tapi setelah saya kerja, wah parah. Saya sampai mengalami paranoid dan banyak sekali masalah. Bapak, Ibu, kalau lihat hari ini gak percaya mungkin kalau saya pernah 2 kali masuk penjara. Berkali-kali ditahan polisi gitu ya, masuk penjara 2 kali. Masuk rehabilitasi. Mungkin lihat hari ini, orang gak akan sangka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal yang menarik adalah di gereja saya ada Pak Ahok ya, Bapak Basuki Cahayapurnama. Beliau seringkali ajak, Muse, ayo ke rumah berenang sama-sama Sabtu pagi. Berenang yuk sama saya, supaya seger. Sorry Pak Ahok, kalau berenang saya enggak lah. Kenapa dia ajak terus gitu ya, saya enggak enak akhirnya. Apa alasannya? Bawa anak-anak sekalian, sama Semu, sama Pak David, ada teman kita gitu, satu peer group gitu ya. Bareng-bareng kita. Pak Ahok, saya enggak enak. Kenapa? Badan saya banyak tato. Tapi dasar memang orang pintar gitu ya. Nggak apa-apa, Muse. Biar orang lain lihat. Selain rumah saya dijaga sama
pengawal dijaga juga sama Yakuza katanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya memang punya masa lalu seperti ini. Saya tidak menyembunyikan, saya pernah mengalami pengalaman flat to the ground. Saya tidak dianggap anak lagi oleh orang tua saya dibuang dan sampai masuk ke semua yang masuk rehabilitasi diantar oleh orang tua. Hanya saya yang nggak diantar. Saya dibawa sama presiden direktur tempat saya kerja. Saya dibawa dan gaji terakhir saya dibayar di situ untuk kemudian saya pakai buat bedding fee. Dan kemudian saya titip, Pak, ini sebagian nanti pulang tolong kasih ke mama saya. Jadi ini pengalaman yang unik gitu ya. Saya menjalani masa rehabilitasi nggak selesai Bapak Ibu. Nggak selesai. Saya dikeluarkan. Saya dianggap bikin onar. Februari 2003 saya dikeluarkan, pulang lagi ke Bandung. Tapi puji Tuhan, saya ketemu Ibu Oko Tamsil. Seorang penatua, ini yang tadi saya bilang mami saya gitu ya. Beliau seorang pendoa yang luar biasa. Dia seorang canglau gitu ya, seorang penatua di GI Yok Im Tong. Bawa saya untuk berdoa bersama-sama. Saya dipercaya untuk menjadi pimpro, pimpinan proyek pembangunan rumah doa Bethel yang ada dekat Kampung Daun di Villa Trinity. Mungkin ada yang pernah ke sana. Saya dipercayakan, saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya seorang pesakitan, seorang residivis. Mau nggak percaya ke saya, percayakan saya bangun rumah Tuhan, Bethel, ke seorang residivis. Pecandu narkoba yang belum tahu udah sembuh atau belum. Tapi Ibu Oko dengan kasihnya, kesabarannya. Saya mengaku, saya relapse, saya pakai lagi, pulang pakai lagi. Tapi melihat kasih kesabaran beliau, saya ambil satu keputusan, saya lepaskan semua, tinggalkan semua. Saya persembahkan hidup untuk kemudian dibimbing oleh beliau, dimuridkan oleh beliau, dan akhirnya saya masuk sekolah Alkitab tahun 2005. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, banyak orang mungkin tidak menyangka hanya lihat Tatang hari ini gitu ya, lihat saya hari ini. Menjadi seorang pendeta itu sebuah anugerah luar biasa. Saya sebenarnya kadang merasa nggak layak. Kenapa saya punya masa lalu yang gelap? Tapi Tuhan izinkan itu semua untuk membawa saya mengerti betapa besar karyanya. Membawa saya menjadi lebih peka bahwa di dalam kehidupan ini semua anugerah Tuhan. Saya ketemu dengan pasangan hidup seorang hamba Tuhan juga. Dikaruniai 2 orang anak putra putri, itu semua luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kehidupan kita pasti banyak hal yang kita alami. Dan percayalah bahwa itu semua adalah izin Tuhan. Ada yang baik, ada yang positif, ada yang luar biasa. Tapi terkadang ada yang kurang baik. Ada yang mungkin membuat kita merasa, aduh Tuhan kok, Tuhan izinkan ini terjadi buat saya. Tapi itu sekali lagi membawa kita mengenal Tuhan. Harusnya kita sikapi dengan tepat. Maria mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, hamil di luar pernikahan yang resmi. Dia bisa saja, aduh Tuhan kok saya begini. Tapi dia lewati itu semua dan dia akhirnya mengucap syukur. Bagi kita juga. Mari kita sama-sama bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan senantiasa baik. Ada yang baik, kita sikapi juga dengan syukur. Ada yang kurang baik, sikapi dengan syukur. Karena di balik itu semua tetap ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kita. Yang terpenting adalah kita sikapi dengan taat. Kita sikapi dengan peka. Bahwa ini semua membawa kita tetap menuju kepada rencananya. Dan ekspresikan. Ketika kita sudah melewatinya, kita katakan bahwa Tuhan membawa saya bertumbuh lewat itu semua. Tuhan membawa saya semakin teguh. Tuhan membawa iman kita semakin kuat. Bahwa di balik itu semua Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap hadir dan Tuhan sediakan yang lebih baik lagi di balik itu semua. Sehingga orang-orang menyadari bahwa Tuhan itu ajaib.
saya diajari sebuah lagu yang sangat sederhana gitu ya, oleh seorang, mungkin kita pernah tahu, kemarin baru berkhotbah di GSRI Kebayoran, Pastor Simon Yo. Beliau adalah Direktur Breakthrough Mission di Singapura. Beliau ajarkan kami, 主耶稣很奇妙的救主，主耶稣很奇妙的救主，耶稣很奇妙的救主，主耶稣很奇妙的救主。Satu frase, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang ajaib. Biarlah kita mengalami keajaiban Tuhan hari demi hari. Dan kita syukuri untuk kita saksikan kepada dunia ini bahwa Dia adalah Juru Selamat yang ajaib. Tuhan memberkati.